Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan, atau kemarin belum kita selesaikan ya. Kita selesaikan pembahasan seputar apa kemarin? Seputar suatu perbuatan yang dikembalikan kepada urf, manakala tidak ada pembatasan atau ukuran yang diletakkan oleh syariat. Paham ya? Nah, contohnya mengenai lafadz perceraian atau lafadz pernikahan, akad nikah atau yang semisalnya, itu biasanya kan pakai bahasa Arab. Tapi taruhlah dengan bahasa lain selain bahasa Arab, kalau sudah menunjukkan apa yang diinginkan, dikatakan sah-sah saja. Nah, dan juga dianggap transaksi atau akad tersebut berlangsung. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kita lihat sini. Berikutnya, qauluhu fi qauli man qad haqqaqa, ay fi qaulil ulama al-muhaqqiqin annahu la farqa baina 'aqdin wa 'aqdin. Wala farqa baina 'aqdin wa faskhin fi dzalik. Halaman 279, perhatikan. 279. Maksudnya apa? Maksudnya kata beliau, yaitu maksudnya fi qaulil ulama, itu ada pada ucapan para ulama al-muhaqqiqin yang mereka ahlu tahqiq, yaitu para ulama yang sudah meneliti bahwasannya apa? Tidak ada bedanya antara akad yang ini dan akad yang ini. Wala farqa, dan tidak ada bedanya antara apa? Baina 'aqdin wa faskhin, antara akad tersebut berlangsung atau faskhin atau dibatalkan. Fi dzalik, dalam masalah tersebut. Maksudnya bagaimana? Dikembalikan ke mana? Urf. Dikembalikan ke urf. Kalau urf mengatakan batal transaksinya, batal. Kalau urf mengatakan sah, sah saja. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Aku berikan kamu kepada putriku, walaupun lafaznya bukan aku nikahkan. Kalau urf menyatakan itu sah, sah. Paham ya? Aku berikan kamu kepada putriku dengan mahar sekian-sekian. Lafaznya bukan aku nikahkan, tapi kan memberikan otomatis menghalalkan, membolehkan, itu. Di situ berarti kembali ke uruf. Nah, kita lihat lagi. Wa minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Di antaranya dari kalangan ulama al-muhaqqiqin tersebut adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Haitsu qala, itu ketika beliau berkata, "Inna jami'al 'uqudi tun'aqad bima tu'arifuhun nas." Ini kaidahnya, simpel, padat, pendek. Inna jami'al 'uqudi tun'aqadu bima tu'arifuhun nas. Sesungguhnya semua transaksi, semua akad-akad yang ada, tun'aqad, dianggap transaksi tersebut sah ataukah tidak, bima tu'arifuhun nas, dengan apa? Dengan sesuatu yang dikenal oleh manusia, diketahui oleh manusia, urufnya manusia. Faham maksudnya insyaallah nih? Jadi ini penting sekali. Nah, barakallahu fiikum. Kalau seandainya manusia atau masyarakat setempat mengatakan saya sah. Nah, seperti itu. Karena terkadang kan ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Melayu misalkan, kan enggak bisa bahasa Arab gitu loh. Nah, transaksi akad nikah kalau harus pakai bahasa Arab kan susah. Paham ya? Nah, sekarang kalau tanpa pakai bahasa Arab tapi lafadznya pakai bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bahasa Arab tersebut, ya sah-sah saja, ya kan? Aku nikahkan kamu dan putriku dengan mahar 1 kilogram emas murni, dibayar secara kontan. Sah, sah. Qabiltu zawajaha, aku terima pernikahannya. Paham maksudnya ya? Nah, walaupun lafaznya bukan bahasa Arab pun dikatakan sah. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat sini. Kata beliau, wa huwa alimun muhaqqiqun qawiyyun fahm. Masyaallah. Syekhul Islam adalah seorang alim muhaqqiq. Muhaqqiq itu maksudnya orang yang pandai dalam meneliti. Muhaqqiq, ahlu tahqiq, ahlu teliti. Paham ya? Teliti, cermat. Masyaallah. Qawiyul fahm, kuat sekali pemahamannya. Qawiyuddin, kuat sekali agamanya. Wa lihada tajidu ghaliba ikhtiyarihi muwafaqatan lid-dalil as-sahih. Masyaallah. Oleh karena ini, engkau jumpai kebanyakan pilihan-pilihan beliau, pilihan siapa ini? Pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mencocoki, kebanyakannya mencocoki dalil yang sahih. Wa inni usi talibal ilmi bil hirs ala kutubihi
wa kutubi talaminhi Ibnu Qayyim rahimahumullah. Masyaallah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini nasihat bagus sekali dan alhamdulillah ana rasakan juga. Kalau antum mau merasakan, baca kitabnya. Apa kata beliau? Dan aku wasiatkan kepada penuntut ilmu, pelajar, untuk semangat, na'am barakallahu fikum, semangat mempelajari atau membaca kitab-kitabnya Syekhul Islam atau kitab-kitabnya murid beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitabnya bagus sekali. Mulai dari karangan kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah seperti Miftah Darus Sa'adah misalkan ya. Nah, barakallahu fikum, kitab Ar-Ruh, apa ya? Kitab Ar-Ruh. Nah, kata Syekhul Islam Taimiyah Iqtidas Shiratal Mustaqim. Paham ya? Banyak sekali kitabnya. Nah, kemudian kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nah Madarijus Salikin, bagus sekali. Nah, kemudian kena Syekhul Islam Taimiyah Minhajus Sunnah Nabawiyah. Kitabnya itu gimana ya? Kitabnya itu berbobot itu loh. Paham ya? Kalamnya itu walaupun pendek, simpel, padat tapi berisi. Itu kalamnya para ulama, di antaranya Syekhul Islam Taimiyah ini. Karena nah barakallahu fikum, dua sosok ini ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah ulama yang sangat kuat sekali. Paham ya? Yang sangat kuat sekali dan juga beliau sampai dikenal ahli tahqiq, bayangkan. Syekhul Islam gelar itu enggak sembarangan ya. Nah barakallahu fikum, kita lihat sini. Fa inna fihi ma khairan katsira, karena nah pada kedua syekh tersebut ada kebaikan yang banyak. Yu'tiyanil insana malakatan qawiyyah litarjih bin aqwal. Yang mana kedua-duanya bisa memberikan seorang kemampuan yang sangat kuat, malakah kemampuan yang sangat kuat litarjih, untuk menguatkan antara pendapat-pendapat yang ada. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dua syekh tersebut itu kalau memberikan arahan, bimbingan, pelajaran dalam kitab-kitab beliau barakallahu fikum itu sangat kuat sekali, membantu orang untuk menguatkan, mentarjih suatu permasalahan. Paham ya? Nah barakallahu fikum, karena kalamnya sangat kuat sekali. Ikhwani fi din azza wa jalla, masalatun, permasalahan baru. Lau haddada salafu ma atlaqahu syara'. Penting ini. Sekarang kalau syariat tidak membatasi, syariat tidak menentukan, tidak membatasi dengan batasan atau waktu tertentu, tapi ternyata para salaf membatasinya. Boleh atau tidak kita mengambil kalamnya para salaf? Fahal yu'tabaru muhaddadan li'urfina? Apakah sekarang dianggap terbatasi, sudah ada batasannya, sudah ada ukurannya untuk apa? Uruf, kebiasaan kita. Wa mal hukmu lawit tarabnam. Wa mal hukmu lawit tarabatil a'raf fi baladin wahid. Perhatikan ini. Dan apa hukumnya kalau seandainya uruf, tradisi, kebiasaan itu berbeda-beda? Paham ya? Nah, berbeda-beda gonceng pada satu negeri. Maksudnya gini, satu negeri itu kan banyak sekali orangnya. Ada yang kebiasaan kampung setempat lain dengan kampung sebelah misalkan. Nah sekarang kalau seperti itu bagaimana kalau seperti itu? Nah, bagaimana caranya, solusinya bagaimana? Kita milih yang mana? Urufnya uruf yang mana? Tradisi itu tradisi yang mana yang kita, barakallahu fikum, yang kita harus tempuh atau kita terapkan, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kita milih uruf yang mana kira-kira kalau seperti itu? Milih uruf yang kampung sebelah atau uruf yang kebanyakan mayoritas orang? Kita lihat sini. Al-jawab an-naqul, jawabannya kita katakan, law anna salafa rahimahumullah ayyanu ma atlaqahu syara'. Penting ini. Kalau seandainya para salaf rahimahumullah, paham Bang? Kalau seandainya para salaf rahimahumullah ayyanu, mereka menetapkan, menentukan apa yang diitlaqkan syariat. Jadi dalam syariat itu masih mutlak, tapi para salaf menentukannya. Fa inna dzalika la yata'ayyan, maka tetap kembali ke hukum asal, tidak apa? Tidak ada penentuan di situ. Madama yakhtalif fil a'raf wal azman wal amakin, selama masih ada perbedaan uruf, perbedaan waktu, perbedaan tempat. Li'annal muttabi' huwa nas, dikarenakan yang diikuti itu adalah dalil. Paham ya? Yang diikuti apa? Dalil. Lakin idza kana ta'yinus salaf tafsiran li mubham, penting ini, fa innahu yurja' ilaih, masyaallah. Akan tetapi kalau barakallahu fikum, penentuan atau ketetapan para salaf tersebut adalah bentuk tafsir, penjelasan terhadap sesuatu yang masih mubham, yang belum diketahui, sesuatu yang masih samar, belum diketahui, datang penentuan, ketetapan dari salaf sebagai penjelas itu maksudnya, maka kembali kepada
Nah, barakallahu fikum tafsirnya para salaf tersebut. La siyama tafsirus sahabah radhiyallahu anhum wa ahlul fiqh minhum. Terlebih-lebih lagi tafsirannya apa? Tafsirannya para sahabat radhiyallahu anhum dan juga ahlul fiqh dari kalangan mereka. Tafsirnya Ibnu Abbas misalkan, tafsirnya Mujahid misalkan. Karena Mujahid bin Jabr adalah murid siapa? Murid seniornya Ibnu Abbas dalam masalah tafsir kan terkenal. Paham ya? Sampai-sampai para ulama sebagian mereka mengatakan idza ja'aka tafsirun an Mujahid fa hasbuka bih. Apabila datang kepada tafsir dari Mujahid cukup bagimu. Paham ya? Mujahid bin Jabr, muridnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mafhum soal ini? Mafhum Bang? Ya wa na'am barakallahu fikum ya, upayakan perhatikan baik-baik. Wa idza ikhtalafatil a'raf itnam. Ittabi' fi kulli makarin ma kana 'urfan fi. Wattabi' fi kulli zamanin ma kana 'urfan fi. Apabila 'urf kebiasaan atau tradisi itu berbeda-beda, ikutilah ikutilah uruf yang ada di tempat tersebut yang kamu berada di dalamnya. Dan ikutilah barakallahu fikum uruf yang sekarang kalian tuh berada di zaman tersebut. Maksudnya kalau urufnya zaman sekarang ya berarti pakai zaman sekarang. Jangan pakai uruf yang zaman dahulu. Dulu mungkin tukang bangunan di Jogja ini ya, saat itu 80 sudah banyak. Namanya tenaganya 50 misalkan. Itu uruf yang dulu. Nah, sekarang uruf sekarang tukang sekitar 120 misalkan. Paham Bang? Sekitar berapa Bang? 120 misalkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tenaganya taruhlah 80. Nah, urufnya atau pakai uruf yang mana sekarang? Yang dulu atau yang sekarang? Yang dulu atau yang sekarang uruf yang dipakai? Yang sekarang. Karena apa? Zaman itu berubah-ubah. Paham ya? Waktu itu berubah-ubah ya. Kalau antum menggunakan uruf yang dulu ya orang enggak mau. Paham ya? Kerjanya sekarang digaji dengan gaji yang dulu. Paham belum? Nah, jadi uruf itu penting sekali kita mengikutinya selama tidak berseberangan dengan syariat. Paham maksudnya ya? Contohnya kampung A sama kampung B. Sama-sama satu negeri itu. Kampung A sama kampung B. Di kampung si A itu kalau kerja tenaganya 50.000, tukangnya 80. Kampung B itu kalau kerja tenaganya 80, tukangnya 120 misalkan. Paham ya? Nah, antum membawa uruf kemana? Ya tergantung. Kalau antum membawa orang mengambil tenaga dari kampung A ke kampung B, berarti uruf gajinya itu juga uruf yang kampung B gitu loh. Paham maksudnya ya? Itu penting sekali. Jangan sampai antum barakallahu fikum dalam masalah ini enggak paham, karena masalah memberikan gaji, memberikan upah itu harus apa? Harus clear. Jangan sampai ada yang terdolimi atau jangan sampai ada yang mendoliminya. Barakallahu fikum gitu. Seperti itu ya. Kita lihat sini. Kata beliau yang terakhir tadi, kata beliau apabila uruf itu berbeda-beda, ikutilah uruf yang ada di zaman tersebut dan tempat tersebut. Jangan ikuti uruf yang lain itu loh. Paham ya? Antum ada di Jogja ikuti uruf Purworejo misalkan. Menggaji tukang dan tenaga antum ikutnya uruf Purworejo. Antum tinggal di Jogja. Tepat atau enggak ini Abdurrahman? Enggak tepat itu loh. Kalau antum di Jogja urufnya ya uruf Jogja. Waktunya kapan ya? Waktu sekarang ini yang jadikan ukuran. Jangan waktu yang telah lalu. Barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kita ambil lagi. Qala al-mu'allif asbahullah. Jadi uruf penting ya. Uruf itu boleh jadikan acuan, paham ya? Boleh jadikan sandaran selama tidak berseberangan dengan dalil. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allif asbahullah, pantun yang ke-67, pantun yang ke berapa, Bang? Yang ke-26, yang ke berapa tadi? 67, perhatikan. Wa ja'alka lafdhin kulla 'urfin muttarid. Fa syartunal 'urfiyyu kal lafdhi yarid. Dan jadikanlah setiap lafaz, jadikanlah seperti lafaz. Ini berarti kula dulu ya. Dan jadikanlah setiap huruf itu seperti lafaz yang bisa dipastikan. Paham ya? Nah, jadi huruf itu bagaikan lafaz yang dipastikan. Di sini berapa hurufnya? Hurufnya tenaga 80.000, tukang 120.000. Jadikanlah huruf itu seperti lafaz yang pasti. Sehingga enggak berubah-ubah gitu loh ya. Paham maksudnya? Fasyartunal 'urfiyyu kal lafdhi yarid. Nah, maka syarat kami setelah uruf itu seperti lafaz yang telah ditetapkan. Hadi qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, syarahnya itu. Hadi aidan minal qawaid, ini juga termasuk kaidah-kaidah kata beliau. Wa hiya anal a'raf al-muttaridah ka al-fadil al-mantuqah, bahwasanya uruf-uruf yang sifatnya al-muttaridah dipastikan atau ditetapkan itu seperti lafaz-lafaz yang diucapkan. Fa idza jaratil 'adah bi syai'in mu'ayyan, apabila
berjalannya suatu tradisi atau kebiasaan sesuatu tertentu, fa innahu yakunu kal masyrut, maka sesungguhnya dia bagaikan sesuatu yang disyaratkan. Paham belum? Bagaikan sesuatu yang disyaratkan. Adat setempat itu, adat setempat tersebut kalau seandainya menggaji tukang 120, kalau menggaji tenaga 80 misalkan. Nah, itu seakan-akan syarat gitu loh. Ana mau kerja tempat antum kalau syaratnya seperti itu gitu loh. Paham belum? Jadi enggak perlu nanya berapa ya? Kalau tempat antum berapa ya? Kalau di situ urufnya segitu ya udah, seakan-akan itu syarat itu loh ya. Kita datangkan tenaga ya harganya tadi itu 80.000. Datangkan tukang bangunan misalkan harganya 120.000. Ya udah itu seakan-akan syarat gitu ya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Misal contohnya, istajara rajulun baitan lisakan. Artinya apa? Ada orang menyewa rumah untuk ditinggali. Fa idza bihi yarbutu bihi al-hamir wal bighal wal ibil. Allahu musta'an. Jadi transaksinya itu nyewa rumah ditinggali. Pak, ana nyewa rumah antum, Pak. Rumah yang baru jadi itu yang kemarin dibikin. Berapa itu, Pak? Setahun 10 juta. Karena pinggiran kota, dekat sama kota. Akses ke kota itu cepat, transportasi pun mudah. Semua fasilitas memadai katanya, kata orangnya tadi. Kata yang nyewa ini, siap, ana sewa ya, Pak ya. Untuk tinggalin kan, transaksi kan untuk ditinggalin tempatnya. Ternyata apa? Dia sewa rumah itu apa? Untuk kandang kambing gitu loh. Kandang kambing, kandang kerbau, kandang keledai, kandang bihol. Bihol itu apa bihol itu? Bihol itu jamak dari bagel. Bagel itu apa sih bagel itu? Bagelun. Hewan atau bukan? Hewan apa itu? PE. Oh PE enggak PE? Hah? Bagel itu bagel itu? Bagel itu apa bagel itu? Apa Hamzah? Bagel. Hewan perkawinan antara kuda dengan keledai. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Nah, ternyata apa? Dia kan transaksinya ngontrak nyewa rumah untuk ditinggali, Bang. Tapi ternyata sama dia masih dipakai apa? Fa idza bihi yarbut. Dipakai untuk ngikat apa? Hamir, keledai, wal bighal, ya perkawinan antara kuda dan keledai tadi itu, wal ibil dan unta diikat di situ di rumah itu. Bayangkan transaksinya padahal untuk ditempati. Nah, wa qala ana sta'jartul bait wa malaktu manafi'ah. Intinya ana sudah nyewa rumah ini. Semua manfaatnya aku sudah miliki. Sudah bayar kan 10 juta? Unta langsung cash di awal nih 10 juta untuk 1 tahun. Paham ya? Transaksinya untuk ditinggali. Transaksinya untuk apa? Ditinggali. Tapi ternyata malah dipakai untuk apa tadi? Untuk ngikat di situ ada keledainya, ada untanya, ada bighalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Akhirnya orang tadi mengatakan ana sta'jartul bait wa malaktu manafi'ah. Ana sudah apa? Ana sudah nyewa rumah ini kok. Berarti aku memiliki semua manfaatnya, bebas bagiku katanya. Fali an antafi' bihi bi ayyi wajhin. Maka boleh bagiku memanfaatkan dengannya dengan bagaimanapun caranya minal wujud dari sisi yang ada. Pokoknya bagaimanapun bentuknya pokoknya ana sudah bayar 10 juta untuk setahun. Naqulahu, kita katakan orang tersebut arbut, laisa laka dzalik. Kamu tidak berhak melakukan seperti itu. Kenapa? Wala yajuzu, dan enggak boleh. Li'annahu khilaful mu'tad. Dikarenakan perbuatanmu itu menyelisih tradisi. Orang tradisinya kalau kontrak rumah itu apa biasanya? Ditempati atau untuk bikin kandang? Ditempati tinggal. Yang tinggal siapa di dalamnya, Bang? Manusia gitu loh. Paham ya? Itu setelah tradisi seperti itu. Nah, kita katakan ini enggak boleh, kamu enggak berhak seperti itu. Kenapa? Li'annahu khilaful mu'tad, karena perbuatan tersebut menyelisih tradisi. Wal aqd al mutlaq, sedangkan akad yang sifatnya mutlak, ana sewa rumahmu ya Pak ya? Ya, itu mutlak enggak tuh enggak? Mutlak atau tidak itu? Mutlak. Ana sewa rumahmu ya Pak? Ya, itu mutlak berarti. Yuhmal 'alal 'urf al mu'tad. Berarti kesepakatan tersebut walaupun mutlak dibawa kepada tradisi yang sudah berlangsung secara mutlaknya bagaimana. Belum, tradisinya kalau orang nyewa rumah itu ditempati itu loh. Ditempati untuk apa? Ya untuk manusia tinggal di situ, bukan malah ditempati apa? Hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang lain kan itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jalla, ini penting sekali ya, jangan sampai antum atau kita gagal dalam memahami seperti ini. Kenapa? Li'anna syartul 'urfi al-muttarid kal syartil lafzi. Karena syarat secara tradisi yang sudah ditetapkan, yang sudah dipastikan, itu seperti syarat yang dilafadzkan. Walaupun dia enggak melafadzkan, ana kontrak rumahmu ya Pak.
untuk ana tinggali, walaupun enggak ada lafaz ana tinggali, paham ya? Cuman ana kontrak rumahmu, itu sudah dipahami yang namanya orang kontrak itu tinggal di situ gitu loh. Paham ya? Ditempati manusia bukan makhluk lain gitu loh. Nah, dia sudah ngontrak rumahnya untuk setahun, dibayar cash kontan di awal 10 juta. Ternyata yang nempati makhluk lain bukan manusia. Paham ya? Yang nempati apa? Kuda, sapi, kambing. Berarti kan enggak sesuai dengan apa tradisinya. Mohon insyaallah. Ayo kita lihat. Lahu hukmuhu fayakunu mu'tabaran. Maksudnya apa? Seperti syarat yang dilafadzkan yang dia memiliki hukumnya, maka menjadilah uruf tersebut termasuk sesuatu yang dipandang atau dianggap. Paham ya? Jadi uruf itu dianggap ya, jangan sembarangan ya. Urufnya untuk apa gitu biasanya. Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi contoh yang lain. Wa min dzalika, contoh yang lain, al-hadaya tuhda lil insan. Hadiah-hadiah yang diberikan hadiah tersebut untuk orang. Nah, kita lihat hadiah-hadiah. Naam, fama jaratil 'adah anna mislahu yu'tabaru hadiyah yakunu hadiyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini penting juga nih. Apa artinya? Selama tradisi tersebut berjalan bahwasanya yang semisalnya itu adalah dianggap hadiah, maka hadiah juga. Paham ya? Ada orang datang ke antum, si A datang ke antum, "Mas, ini ada nah barakallahu fikum makanan buat antum." Sama dia dimakan sama dia. Setelah makan selesai, bayar. Tadi itu tak jual gitu kan. Tadi itu tak jual katanya. Jadi dia itu berarti ketika ngasih itu sudah menyelisih tradisi orang ngasih, ya udah ngasih itu hadiah gitu loh. Paham ya? Kok malah setelah selesai dimakan malah disuruh bayar. Berarti kan sudah keluar dari tradisi. Itu yang keliru. Siapa yang keliru? Yang keliru yang nyuruh bayar tadi itu, karena apa? Dia menyelisih tradisinya. Orang ngasih itu kan tradisinya kan sebagai hadiah atau hibah, pemberian, bukan jual beli. Kalau jual beli kan akadnya lain. Ana jual ini bolu buat antum, mana jual. Harganya berapa? 1.500. Berarti jual beli. Tapi kalau dia ngasihkan bolu, masing-masing dikasih bolu satu-satu. Ini, satu-satu. Kemudian setelah dimakan semua, ayo bayar. Tadi itu 500-an tadi itu. Itu namanya lain karena dia sudah menyelisih tradisi. Paham ya? Jual beli lain transaksinya, hadiah pemberian juga lain. Paham maksudnya, Bang? Ayo, jadi jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Insanun musta'idun lil bai' linnas. Ada orang sudah siap-siap untuk jual beli kepada manusia. Jual beli sama manusia lah. Nam jual beli gitu ya, transaksi. Faja'a rajulun wa wada'a mata'ahu fi dukkan hadzal rajul al-musta'id lil bai'. Jadi dia itu sudah punya toko, punya warung. Warung itu kan dibuka kan untuk jual beli. Tiba-tiba datang orang meletakkan barangnya di situ, di warung itu. Paham ya? Nah, hal yakun hadza tawqiran lahu fil bai'. Sekarang penting ini. Orang ketika meletakkan makanan di situ atau barang di toko tadi itu, apakah itu sudah dikatakan mewakilkan untuk menjualkan barang itu? Paham ya? Jadi si A ini punya toko. Paham ya? Kalau zaman sekarang lagi ngetrennya itu kan barakallahu fikum warung jualan jajan pasar itu ya. Itu kan orang pada nitip ke situ. Iya enggak? Itu buka lapak, buka tempat, ya kan? Kemudian orang pada nitip ke situ, naruh makanan situ. Nah, ketika mereka naruh makanan situ untuk dimakan atau untuk dijualkan? Biasanya untuk dijualkan. Nah, itu tradisinya, urufnya dipakai itu. Paham ya? Wah, ini orang naruh makanan di sini akhirnya dimakan. Ya keliru. Paham ya? Orang ketika meletakkan makanan di situ bukan untuk dimakan di bagian cuma-cuma, bukan, nitip untuk dijualkan itu loh. Itu uruf penting itu ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini kisahnya ini, orang ini sudah punya toko, punya tempat, yang tempat tersebut untuk jual beli. Tiba-tiba datanglah orang meletakkan barang ini di toko tersebut. Paham ya? Apakah ini bentuknya walaupun dia enggak ngomong apakah perwakilan untuk menjualkan barang tersebut? Naqul na'am. Jawabnya iya. Yakunu tauqilan, berarti maknanya ada tauqilan, dia memerintahkan atau dia menyuruh untuk apa? Menjualkan barangnya. Li'anna hadza huwal 'urf, karena ini urufnya. Paham belum? Jadi kalau ada orang na barakallahu fikum buka lapak, buka tempat untuk jualan jajan pasar. Nah, si A nitip resoles di situ ya, atau nitip 6 tahu bakso di situ, ditaruh di situ. Enggak ngomong dia, naruh gitu aja. Wah, ini hadiah atau apa? Antum enggak perlu nanya sudah. Itu orang naruh situ untuk jualkan itu loh. Ada tulisannya tahu bakso 500, berarti itu untuk jualkan. Paham ya? Nah, bukan untuk hadiah, bukan untuk pemberian, karena urufnya seperti itu. Mahfuz insyaallah ya. Walaupun dia enggak ngomong apa-apa. Contohnya Mas Ahmad lah atau yang lainnya, dia di belakang itu naruh apa? Naruh cilok. Naruh cilok itu. Enggak ngomong kan, ini tak jual, ini tak jual, ngomong gitu kan? Langsung antum makan semuanya.
kemudian diam 1000 bahasa sudah. Paham ya? Mas Ahmad pulang itu kemudian enggak bawa uang kan enggak mungkin. Maksudnya bagaimana maksudnya itu ketika taruh situ dah urufnya itu ya untuk dijual itu loh. Paham ya? Antum ngambil bayar gitu loh maksudnya. Paham ya? Mafhum insyaallah Abdurrahman? Abdurrahman, Nafil, mafhum insyaallah? Jadi ketika makan cilok nih bayar gitu loh. Bukan makan. Wah ini hadiah katanya. Hadiah dari siapa? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mafhum insyaallah Hamzah ini penting sekali. Jangan sampai kita salah paham atau keliru dalam memahaminya. Naam. Insanun dafa'a saubah ilal ghassal. Penting juga ini. Ada orang menyerahkan pakaiannya ke ghassal. Ghassal itu laundry. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Falamma ja'a fi akhir nahar dhahaba ilal ghassal wa atahu saubah nadhifan. Jadi dia gini, si A ini datang ke laundry bawa pakaian kotor. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, taruh situ dah. Falamma ja'a fi akhir nahar, kemudian ketika orang ini balik lagi ke di siang lah, di akhir-akhir siang itu, sore lah atau siang itu, datang situ. Nah, barakallahu fikum, pergi ke ghassal, pergi ke laundry. Kemudian pihak laundry memberikan pakaian sudah bersih. Paham ya? Berarti ngapain antum ke situ? Nyuruh laundry tadi mencucikan atau nitip antum? Atau nitip nyuci? Nyucikan, transaksi nyucikan, antum ambil jazakumullah khairan ya antum dipukul nanti. Paham ya? Karena antum ketika naruh barang pakaian kotor di situ ditaruh itu bukan berarti gratis, itu enggak. Maksudnya itu berarti antum nyuruh orangnya mencucikan pakaiannya, transaksi. Fa akhadahu tsumma saraf walam yu'tihil ujrah. Orang tadi itu sudah tahunya, wah kok sudah bersih, tak taruh sini sudah bersih, tak bawa pulang, langsung pergi dia. Enggak memberikan apa? Enggak memberikan pembayaran wala syai'. Faqala al-ghassal, kemudian ghassal itu laundry tadi itu mengatakan, "Ainal ujrah?" Mana upahnya? Qala mastarata alayya. Kamu enggak mensyaratkan kok. Anak itu menaruh itu kalau malah antum cuci. Maksudnya apa? Maksudnya itu orang ini yang dimintain mana bayarannya, mana bayarnya, itu malah dia ngomong, "Ana enggak mensyaratkan kok. Kamu diam aja sejak tadi, ana cuma naruh pakaian kotor itu malah antum cuci." Paham ya? Secara tidak langsung walaupun dia enggak nyuruh tolong dicuci itu, ya udah orang kalau naruh situ ya untuk dicucikan itu loh. Jadi enggak perlu syarat-syarat wala syai'. Kembali ke uruf. Uruf penting ya. Nakul kita katakan la budda an yu'tiyal ujrah. Kata beliau, harus dia membayar ujrah, membayar upah orang yang sudah mencuci bajunya tadi itu. Karena apa? Karena transaksinya walaupun dia enggak ngomong, secara uruf itu berarti apa, pakaian ditaruh situ untuk dicucikan. Nah, paham soal ini ya? Ayo kita lihat sini. Li'anna hadza 'urfun muttaridun, karena ini tradisi yang sudah ditetapkan yang pasti. Wa hadzal rajul qad a'adda nafsahu li hadzal amal, dan orang ini sudah buka laundry, buka tempat cucian ini barakallahu fikum. Itu mempersiapkan dirinya untuk mengamalkan, untuk mengerjakan pencucian tersebut, sehingga ketika ada orang datang ke situ membawa pakaian kotor, berarti orang tersebut ingin apa? Minta tolong dicucikan, tapi transaksinya apa? Transaksinya ujrah, yaitu ada imbal balik atau upahnya tadi. Contoh yang lain, rajulun yamshi bisayyaratihi fit thariq. Penting ini, perhatikan baik-baik ini. Ada orang dia berjalan dengan mobilnya fit thariq, pada suatu jalan. Fa asyara ilaihi rajulun, kemudian tiba-tiba ada orang mengisyaratkan tangannya gini. Waqif, fa waqafa lahu. Jadi ada mobil lewat, paham ya? Tiba-tiba ada orang mengisyaratkan tangannya gini, suruh berhenti, stop itu ya, berhenti. Fa waqafa lahu, akhirnya berhenti. Wa raqiba ma'ahu ilal Madinah allati yurid. Paham ya? Taruhlah sekarang bis lah biar mudah ya pahami ya. Ada bis lewat, orangnya gini, ada orang di depannya gini. Nyetop bis itu. Bisnya berhenti, akhirnya dia ikut bis itu. Kemana? Ke Solo katanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Kemudian setelah itu dia pergi ke Madinah, ke kota yang dia inginkan. Falamma wasala, ketika sudah sampai tujuannya, qala sa'iq, sopirnya ngomong, "A'tini ujrah." Mana upahnya? Qala raqib, orang yang naik tadi mengatakan, "Ma syaratta alayya." Kamu enggak mensyaratkan. Anak tadi cuma numpang aja. Cuma nitip numpang sampai Solo. Jadi enggak perlu bayar katanya. Itu nantinya dipukulin oleh itu caranya. Fa hal talzamahul ujrah aw la? Sekarang apakah wajib dia bayar apa? Bayar upah atau tidak? Al jawab, in kana sa'iqu sahibas sayyaratil ujrah. Kalau sopir tersebut adalah pemilik mobil taksi, sayatul ujrah itu taksi. Artinya sayatul ujrah itu taksi maksudnya. Mobil taksi itu kan berarti dipersiapkan untuk orang numpang itu bayar itu loh. Antum apa misalnya menghadang taksi.
Wakif, stop Pak, mau numpang Pak. Numpang kemana? Ke Solo. Diantar sampai Solo tapi enggak bayar misalkan. Jazakumullah khairan itu. Bagaimana nasibnya nanti bagaimana kira-kira? Baku hantam nanti, bisa kelahi di situ. Paham ya? Karena memang taksi itu disiapkan untuk orang naik bayar gitu loh. Fayalzam raqib bil ujrah, maka penumpang tadi itu wajib memberikan upahnya. Li'anna hadza wal 'urf, karena ini 'urfnya. Wa in kana lam yu'idda nafsahu lidzalik, walaupun dia tidak mempersiapkan dirinya untuk bayar itu, tapi dia tetap diwajibkan bayar gitu loh. Falaisa lahul haq 'alaih, maka dia tidak punya hak sama sekali di situ ya. Karena dia tetap di situnya ketika dia numpang itu mobil yang dia tumpangi memang dipersiapkan untuk disewakan gitu ya. Maksudnya orang ketika naik itu bayar itu. Walau kan yuridul ujrah lastarata 'alaih wa qala adhabu bika bikada. Dan kalau seandainya barakallahu fikum, afan ya, ini enggak konsentrasi tadi, perhatikan baik-baik, ana ulangi lagi. Yang pertama jawaban yang pertama, kalau sopir tersebut pemilik, barakallahu fikum, sopir tersebut adalah pemilik mobil taksi, maka orang yang naik bayar. Paham ya? Kalau sopir tersebut adalah pemilik mobil taksi, maka yang naik apa? Bayar. Walaupun sampai kemana pun bayar, walaupun dia enggak ngomong nanti bayarnya, tetap bayar dia. Yang kedua, wa in kana, ini yang kedua potongannya ya. Wa in kana lam yu'idda nafsahu lidzalik, tapi pemilik mobil tadi kalau dia bukan sopir taksi, cuma mobil biasa, mobil pribadi misalkan, maka dia tidak punya hak untuk memintanya. Tahu ya? Barakallahu fiik. Kenapa? Karena kalau seandainya dia itu ingin minta bayaran, dia mensyaratkan di awal. Ini penting ini, mensyaratkan di awal. Paham ya? Aku bawa kamu pergi ke Solo tapi bayarnya sekian, gitu loh. Paham belum? Jadi ketika ada orang menghadang seperti ini, kok yang dihadang mobil pribadi misalkan, kok dia mau berhenti, dia ngomong dulu, mau kemana? Ke Solo. Berani enggak 50.000? Siap misalkan. Ya udah, diantar ke Solo bayar 50.000. Tapi kalau yang dihadang itu taksi, walaupun dia enggak ngomong, ya sampai Solo bayar gitu loh. Paham belum bedanya nih? Paham enggak bedanya? Ada dua mobil, taksi sama mobil pribadi. Kalau mobil pribadi itu dipersiapkan untuk nyari penumpang enggak biasanya? Mobil pribadi itu biasanya dipersiapkan untuk mencari penumpang enggak kan? Ketika ada orang menghadang mobil pribadi tadi itu, mobil pribadi nanya dulu mau kemana, mau Solo, ana siap ngantarkan tapi 50.000. Kata penumpangnya siap, ya udah berarti selesai. Kalau yang dihadang mobil taksi walaupun enggak nanya berapa, kok dia langsung mau kemana, ke Solo, diantar langsung, ya bayar gitu loh. Paham soalnya ya? Ini penting. Kita lihat sini dikit lagi. Kata beliau, rajulun istajara rajulun istajara akhar liyu'allimahul Qur'an fattafaqa 'ala sa'atain fil yaum walam yu'ayyin. Apa itu? Apa bacanya itu? Walam apa itu? Yu'ayyina. Kita ulangi lagi. Rajulun istajara akhar liyu'allimahul Qur'an fattafaqa 'ala sa'atain fil yaum wa lam yu'ayyinaha. Ada orang menyewa orang lain untuk mengajari dia Al-Qur'an. Jadi ada orang pandai Al-Qur'an, tajwidnya masyaallah, bacaan enggak usah nanya, pokoknya suaranya sangat halus, merdu, selembut sutra misalkan. Ya, tertarik dia. Akhirnya nyewa, tak sewa kamu ya. Ngajari aku dalam sehari, sepakatnya apa? Sepakatnya kita lihat sepakatnya di sini. Jadi orang ini nyewa orang untuk mengajari dia Al-Qur'an, fattafaqa, sepakatlah dua orang tersebut. Ala sa'atain fil yaum, sehari 2 jam. Sehari berapa jam? 2 jam. Walam yu'ayyinaha, tapi enggak menentukan jamnya jam berapa. Paham ya? Siap enggak antum ngajari anak Al-Qur'an sehari 2 jam? Siap katanya. Paham ya? Tapi enggak menentukan jam berapa, kapan waktunya gitu loh. Siap. Lah berapa? Enggak usah banyak-banyak, 2 jam itu ya. Kalau istilahnya karena anak sudah aslinya jam kerja tapi tak luangkan waktunya ya 2 jam itu 100.000 aja lah katanya. Tapi enggak menentukan jamnya 2 jam itu kapan itu loh. Kan penting juga. Ternyata dia datangnya jam 12 malam. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam misalkan. Jadi diajari Al-Qur'an enggak? Jam 12 malam datangnya. Berarti kan enggak tepat itu loh. Jadi harus sepakat sejak awal, kita lihat dulu biar tambah jelas. Kita lihat dulu. Barakallahu fikum. Jadi orang ini nyewa orang untuk ngajari dia Al-Qur'an. Sepakatlah dia sehari berapa jam tadi? 2 jam. Tapi enggak menentukan waktunya kapan itu loh 2 jamnya itu.
Faja'ahu as-sa'at tsaniyah lailan ini. Datangnya jam 2 malam. Orang lagi nyenyak tidur, lagi banyak istilahnya sepi-sepi, sunyi-sunyi, ada suara di luar, biasanya suara apa biasanya? Suara katak, suara jangkrik itu ya. Jam 2 malam datang ngetok pintu nih ya, ngetok pintu atau ke bel misalkan ya. Wa qala u'allimuka al-an katanya. Assalamualaikum. Ana ajari antum sekarang ya qiraahnya. Jam 2 malam bayangkan itu. Datang dia. Fa innahu la yuqbal minhu, maka enggak terima dari orang tersebut. Kenapa? Karena urufnya itu jam 2 malam bukan ngajari Al-Qur'an situ. Paham ya? Bangun malam salat itu loh ya enggak? Dia malah datang jam 2 malam, kemudian alasannya ana enggak ada waktu lain kecuali jam ini katanya. Ya enggak bisa. Tentukan di awal. Li'annahu lam yajril 'urf bidzalik. Karena tradisi itu enggak berjalan seperti itu. Enggak ada orang yang buka pelajaran jam 2 malam itu jarang sekali. Pernah dengar enggak atau buka pelajaran privat khusus jam 2 malam itu jarang sekali kan? Nah, tradisinya kan seperti itu enggak ada itu loh. Bal imma fin nahar awal lail. Bahkan yang terjadi itu urufnya itu biasanya di siang hari atau di awal malam masih mungkin habis maghrib, habis isya. Ini jam 2 malam datang. Paham ya? Tapi sepakat 2 jam dalam sehari. Kesepakatan itu dicerna lagi, diluruskan lagi kapan waktunya biar jelas. Fahadi minal qawaid al-nafi'ah, ini termasuk kaidah yang penting, annal 'urfa al-muttarid kasyart, bahwasanya tradisi yang sudah ditetapkan yang sudah pasti nam kasyart, yaitu seperti syarat. Jadi syaratnya, yang namanya syarat itu kan kalau enggak terwujudkan enggak bisa mendapatkan yang apa yang disyaratkan itu. Mas'alatun permasalahan al-nam al-makatib al-aqariyah ba'daha yu'tabaru ashab ba'daha ya'tabiru ashabaha mujarrad ad-dalalah 'ala al-'ain al-mu'jarah atau al-mu'ajjarah ilzaman liz-zabun bil 'aqd. Fama hukmu dzalik? Ini sekarang barakallahu fikum hafizakumullah, kantor-kantor yang biasanya kantor pembangunan atau kantor-kantor arsitek atau yang semisalnya itu, sebagian mereka itu terkadang menganggap sebagian yang lain teman-temannya semata-mata hanya menunjukkan saja, menunjukkan tempatnya. Paham ya? Menunjukkan tempat atau barang yang disewakan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang mengharuskan zabun, mengharuskan ada barang yang tinggal untuk transaksi akad. Paham ya? Apa kalau terjemahan DP? Tahu DP enggak antum? Apa DP itu? Apa DP itu, Bang? Orang mau beli barang, biasanya kan kantor-kantor yang menyediakan barang itu atau istilahnya toko lah, karena toko ada barang kemudian dia beli. Beli tapi posisinya, nah barakallahu fikum, dia hanya mengarahkan. Nah, mengarahkan nanti insyaallah diantar jam sekian, barangnya mana, barangnya yang ini. Berarti apa? Kalau kamu benar-benar mau beli, berarti apa? Harus ada zabun, barang yang tinggal sini itu transaksi akadnya sah jadi atau tidak. Namanya DP. Oh ya, DP itu apa sih kepanjangannya? DP itu apa? Anda juga nggak tahu juga DP itu apa. Yang jelas DP itu dibayar di awal itu tapi separuh dulu atau setengah dulu. Itu artinya aja ya. Makna DP itu biasanya bayar dulu separuh, setengahnya, atau intinya ada uang yang tinggal situ untuk meyakinkan transaksi itu sah. Paham belum? Contohnya beli kasur, paham ya? Harganya berapa? 1.250.000, paham ya? Nanti diantar ya kapan? Habis asar. Nih, tak DP dulu biar memastikan bahwasanya bisa dibeli. Paham ya? Jadi DP itu semacam tanda jadi gitu loh. Paham ya? Berapa? Tak kasih 100 dulu, nanti kalau udah sampai rumah tak lunasi, tak sempurnakan. Itu namanya DP. Itu boleh atau enggak? Itu loh. Al-ijabah in kana hadha huwal 'urf fa yu'mal bihi. Kalau seandainya ini sudah menjadi tradisi, kebiasaan, maka diamalkan, enggak masalah. DP itu enggak masalah ya. Yang penting nah barakallahu fikum jangan sampai nipu, jangan sampai ada penipuan. Sudah DP ternyata enggak diantar barangnya, sudah DP ternyata barangnya diantar lain, itu berarti penipuan. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.